Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvinatul Hasanah, NIM 1906311000050, kelas 5B, Prodi Pendidikan Informatika, Universitas Trunojoyo Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada soal UAS di sini diperintahkan yang pertama, membuat aplikasi berbasis web dengan spesifikasi berikut ini. Selanjutnya yang kedua, setelah membuat project, diperintahkan untuk menjawab 5 pertanyaan. Nah, berikut jawabannya. Nah, di sini saya membuat aplikasi berbasis web yaitu Wisata Pantaiku, di mana memuat informasi data rekomendasi wisata pantai apa saja yang ada di Kabupaten Sumeneb, berupa nama, lokasi, dan deskripsinya. Lalu aplikasi ini dikembangkan di web server lokal, yaitu menggunakan Apache dan DBMS MariaDB, serta terdapat operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete di dalamnya. Nah, untuk yang nomor 2 ini, saya menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan CSS. Lalu DBMS yang saya menggunakan MariaDB. Tools pemrograman yang saya gunakan di sini untuk text editornya yaitu software Sublime Text. Lalu saya menggunakan DBMS client yaitu PHP MyAdmin dan MySQL. Serta yang terakhir untuk aplikasi platform paket saya menggunakan software SAM. Nah, sebelum ke codingannya, di sini saya telah membuat database di localhost PHP MyAdmin, yaitu database Pantai Sumeneb, di mana di dalamnya terdapat tabel pantai, TB Pantai. Nah, di sini untuk di dalam tabel pantai ini terdapat beberapa atribut, yaitu ID pantai sebagai primary key, lalu atribut nama, atribut lokasi, dan atribut deskripsi dengan tipe dan panjangnya berbeda-beda. Setelah membuat database, di sini saya membuat folder di dalam PC, local disk, SAM, dan headdocs. Nah, di sini saya beri nama foldernya UAS-PBW 050, di mana di sini berisi file index.php, OpenHTML, style CSS, dan gambar yang saya gunakan sebagai background pada halaman web. Jadi, untuk halaman webnya di sini saya menggunakan 2 halaman. Nah, halaman pertama yang ini yaitu halaman pembuka atau halaman awal, lalu yang kedua ada halaman utama atau halaman isi datanya. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini, maka diperlukan file codingan, index.php, OpenHTML, dan style CSS. Sebelum menuju codingan, jangan lupa di sini untuk SAM-nya kita aktifkan bagian Apache dan MySQL-nya. Baik, untuk script codingannya di sini saya buat pada software Sublime Text. Nah, jadi di sini untuk codingan yang pertama yaitu file OpenHTML, di mana file ini berfungsi untuk menampilkan halaman pembuka atau halaman awal. Nah, jadi di sini terdapat link untuk menghubungkan dengan file style CSS, di mana style CSS di sini nanti akan mengatur tampilan teks di halaman awal. Nah, di sini terdapat background yang seperti sudah ditampilkan tadi. Di sini terdapat paragraf yang berisi klik start di atas untuk memulai. Nah, paragraf ini terdapat pada kelas Alvina, di mana paragraf ini akan diatur oleh file di style CSS. Di sini sudah terdapat selektor untuk menampilkan atau mengatur tampilan teks yang tadi. Nah, selanjutnya di sini terdapat link untuk menghubungkan dengan file index.php, yaitu file index.php tadi untuk menampilkan halaman utama. Di sini terdapat text start, di mana saat kita klik text start pada halaman awal, maka akan ditampilkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman index.php. Nah, selanjutnya untuk halaman utama. Nah, di sini halaman utama ditampilkan dengan kode index.php. Nah, yang pertama di sini ada untuk pengaturan tampilannya. Di sini ada background seperti yang tadi, lalu ada selektor judul 1, H1, judul 2, H2, dan teks selektor A. Nah, jadi di sini untuk tampilannya, coba kita klik start. Nah, jadi di sini untuk tampilan judulnya di sini ada Wisata Pantaiku, ditampilkan dengan perintah yang ini. Judul 1, H1, H2 pada body ini. Nah, jadi selanjutnya ditampilkan form berupa form inputan atau edit data. Di sini terdapat
label nama untuk menginput nama, lalu lokasi dan deskripsi. Di sini juga terdapat button simpan dan reset. Nah, untuk menampilkan halaman tersebut menggunakan kode berikut. Nah, jadi di sini terdapat perintah class card untuk formnya. Ini untuk judulnya, yaitu form input atau edit data wisata pantai. Lalu di sini terdapat label nama untuk nama, lalu form inputan untuk nama wisata. Selanjutnya ada untuk lokasi dan untuk deskripsi. Nah, jadi setelah form inputnya selesai dibuat, selanjutnya ada button. Button di sini ada button simpan dengan warna hijau. Button simpan ini berfungsi untuk tombol penyimpan data yang sudah kita simpan, yang kita buat atau kita edit. Selanjutnya ada button reset. Nah, button reset ini berwarna merah, di mana nantinya saat di form inputan kita ingin menghapus agar lebih efisien, tidak menghapus satu persatu, bisa langsung kita reset untuk isinya, sehingga isi data yang kita masukkan akan kosong, form inputan akan kembali kosong. Selanjutnya untuk tampilannya di sini ada tabel yang menampilkan data yang sudah ditambahkan tadi. Nah, di sini ada tabel untuk kolom nomor, nama, lokasi, deskripsi, dan pilihan. Nah, jadi di sini ada nama, lokasi, dan deskripsi sesuai dengan yang sudah kita buat tadi pada database, yaitu ada nama, lokasi, dan deskripsi. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini, kodenya sebagai berikut. Nah, jadi di sini dibuat tabel, yaitu yang ini, class card. Nah, jadi ini untuk awalan tabelnya dengan judul daftar wisata pantai. Nah, di sini menggunakan perintah th, yaitu tabel header untuk judulnya. Ada nomor, nama, lokasi, deskripsi, dan pilihan. Yang ini, nomor, nama, lokasi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk isi yang ini kita menggunakan perintah td. Nah, perintah td yang ini, yaitu berisi data-data untuk nomor, nama, lokasi, dan deskripsi. Lalu selanjutnya ada kolom untuk pilihan, kolom yang ini, yaitu berisi button edit. Nah, button edit yang ini berwarna kuning dan button delete, button untuk menghapus. Nah, button edit dan button delete ini berada di dalam kolom pilihan. Nah, kolom pilihan yang ini. Selanjutnya, dari tampilan ini, agar terkoneksi untuk data di halaman web dengan di database, di sini kita menggunakan perintah variabel koneksi mysqli connect. Di sini terdapat variabel host yaitu localhost, lalu variabel user untuk root, lalu variabel password di sini kosong, dan variabel database yaitu di sini ada DB Pantai Sumeneb. Database yang sudah kita buat yaitu yang ini, database Pantai Sumeneb. Selanjutnya di sini terdapat kode untuk edit. Nah, jadi di sini terdapat kode untuk mengedit data yaitu dengan perintah update. Selanjutnya di sini kode untuk perintah saat kita memasukkan data, membuat data baru dengan perintah insert into. Nah, selanjutnya di sini perintah untuk lanjutan yang edit tadi. Saat kita mengedit, lalu datanya dipilih, data yang akan diedit dari database dan ditampilkan pada halaman website dengan perintah select from. Lalu selanjutnya ada perintah untuk menghapus data, yaitu dengan perintah delete from. Nah, jadi dari script kode pada index PHP, OpenHTML, dan style CSS diperoleh atau menghasilkan tampilan sebagai berikut. Nah, ini kita kembali dulu. Nah, jadi tampilannya ada dua halaman. Halaman yang pertama di sini ada halaman awal atau halaman pembuka. Saat kita klik text stat di pojok kiri atas ini, maka akan ditampilkan halaman selanjutnya, yaitu halaman utama di indeks PHP. Lalu saat kita klik back di pojok kiri atas ini, maka akan ditampilkan halaman awal. Nah, coba kita mulai untuk eksekusi kode atau operasi CRUD. Nah, jadi di sini tadi operasi CRUD yaitu create, read, update, dan delete ada pada file index PHP. Nah, jadi di sini untuk tampilan di halaman utama yaitu wisata pantaiku terdapat form input untuk menginputkan data dan selanjutnya terdapat tabel data yang telah ditambahkan atau telah diedit. Nah, yang pertama di sini kita akan mencoba menginputkan data, memasukkan data atau print.
Nah, jadi di sini sudah kita masukkan data, yaitu data nama, lokasi, dan deskripsinya. Nah, saat kita ingin mengosongkan, kita sudah memasukkan data, namun kita ingin mengosongkan form ini atau ada yang mau kita rubah, kita bisa langsung menggunakan button reset, tidak perlu menghapus satu persatu. Nah, ini kita coba reset. Nah, maka tampilannya akan kosong kembali. Kita coba masukkan lagi. Lalu, saat kita sudah menambahkan data baru, kita bisa klik button simpan. Nah, maka akan muncul pesan pemberitahuan simpan data sukses. Kita coba klik OK. Nah, jadi untuk data Pantai Cangkarman ini berhasil ditambahkan. Tadi sebelumnya di database hanya ada 5 data, yaitu data Pantai Selopeng, Gili Labak, Pantai Kasogi, Pantai Sembilan, dan Pantai Lombang. Kita coba cek di database apakah sudah ditambahkan, berhasil disimpan atau tidak. Kita refresh. Nah, jadi di sini untuk data Pantai Cangkarman telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita coba untuk melakukan operasi edit. Nah, jadi di sini untuk mengedit data kita bisa mengklik button edit yang terdapat pada kolom pilihan. Kita coba edit Gili Labak. Kita klik edit. Maka data mengenai Gili Labak ini akan ditampilkan pada form input. Nah, kita bisa mengedit. Coba kita beri Gili Labak. Kita ganti nama yaitu Surga Kecil Gili Labak. Nah, saat kita telah mengganti data, baik itu nama, desa, deskripsi, maksudnya mengedit data, kita bisa mengklik button simpan untuk menyimpannya. Kita coba simpan. Nah, di sini terdapat pesan pemberitahuan edit data sukses. Kita klik OK. Maka hasil yang kita edit akan muncul. Nah, tadi kita ganti namanya menjadi Surga Kecil Gili Labak. Kita coba cek di database-nya apakah sudah teredit. Nah, jadi di sini sudah teredit ya, sudah berubah. Sudah berubah namanya. Selanjutnya kita coba masukkan data kembali. Kita coba masukkan data name-nya pantai, lalu untuk lokasi dan deskripsinya kita tidak isi. Maka saat kita simpan, klik button simpan, akan muncul pemberitahuan bahwa inputan atau form lokasi tidak terisi. Jadi untuk menyimpan data baru, kita harus mengisi keseluruhan, yaitu nama, lokasi, deskripsi. Jadi salah satu formnya tidak boleh ada yang kosong, seperti itu. Selanjutnya untuk operasi yang terakhir, kita akan melakukan operasi delete, yaitu penghapusan. Nah, kita bisa mengklik button delete untuk data yang kita hapus. Kita coba hapus data yang kita tambahkan tadi, yaitu Pantai Cangkarman. Kita klik button delete pada pilihan. Nah, coba kita klik cancel, maka tidak jadi untuk menghapus. Kita coba ulang. Lalu di sini akan muncul pemberitahuan, pesan pemberitahuan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Lalu kita klik OK jika yakin, maka data akan terhapus. Akan muncul pemberitahuan hapus data sukses. Kita klik OK. Nah, jadi data Pantai Cangkarman telah tidak ada, telah terhapus. Kita coba cek di database-nya. Ini Pantai Cangkarman ada, kita refresh. Nah, jadi Pantai Cangkarman sudah tidak ada, sudah berhasil dihapus. Nah, jadi untuk operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete yang ada pada aplikasi yang saya buat, yaitu Wisata Pantaiku, telah berhasil diterapkan. Baik, sekian pemaparan saya mengenai aplikasi berbasis web yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.